Minta doa adik saya supaya tepat datang jodohnya. Saya di Riau, calon istri saya itu di Jombang, tak ada hubungan sama sekali. Kalau Allah mau mempertemukan, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak ada yang bisa menghalangi kalau jodohmu. Kalau jodoh tak akan kemana, tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Datanglah ke Ustadz Taufik, datanglah ke Pak DPRD, datang ke Pak Babin Sababin Kamtipmas. Jangan cuman berpangku tangan di rumah. Nasi yang udah di mangkuk pun tak akan masuk ke mulut. Kalau tak percaya, nanti ada nasi, buka aja mulut. Mana mau masuk? Mesti ada usaha. Nanti insya Allah di akhir majelis sama-sama kita doakan yang belum jumpa jodoh, mudah-mudahan dijumpakan Allah. Yang bilang amin itu yang belum ada. Anak udah 3, amin. Ustaz, zakat fitrah tuh boleh kita kasih ke orang di luar kampung kita? Semua orang Lubuk Kombang Bungo ini sudah dapat. Jumlah infak tablik akbar hari ini 24 juta 24.000. 24.000. Yang saya bingung, kok bisa orang ini buat angka begini? 24 juta 24.000, dan yang ngasih 4.000 ini siapa? Hebat orang Lubuk Kembang Bunga. 24 juta 24.000. Mudah-mudahan yang udah bersedekah, yang tadi belum bersedekah, segera jumpai Ustadz Taufik ya. Saya mau setelah ini ada laporan, Masya Allah Ustadz Somad, setelah Ustadz balik dari Lubuk Kombang Bungo, berdatangan masyarakat ke pesantren Sabilul Muhtadin, bertanya berapa semen, berapa batu bata, berapa kerikil. Kau mau bantu? Anda tanya aja. Tidak boleh zakat fitrah dibawa keluar Lubuk Kembang Bungo kalau di Lubuk Kembang Bungo masih ada fakir miskin yang tak makan. Sapu keliling Lubuk Kembang Bungo, maka Pak RT, Pak RW mesti tahu warganya. Setelah itu semua orang Lubuk Kembang Bungo sudah makan, baru desa terdekat. Selama masih ada orang Lubuk Kembang Bungo yang tidak makan, tak boleh dibawa keluar. Jelas? Bagaimana mengambil daging kurban untuk panitia? Setelah sapi kambing dipotong, datang panitia mengambil daging, dicincang-cincangnya, dimasukkannya ke kuali, lalu dimasak sup. Habis itu panitia itu pun makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Itu yang kau makan tuh daging siapa? Yang kau makan tuh jatah punya siapa itu, guys? Maka haram memakan daging kurban yang belum dibagi. Tapi kami udah temakan kemarin Pak Ustadz. Istighfar lah banyak-banyak. Akan datang, jangan diulang balik. Cara menyelamatkannya bagaimana? Cara menyelamatkannya begini. Panitia memanggil bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang maju ke depan. Maju dia ke depan. Bapak, jatahnya di sini kan sapi 60 kilo dagingnya. Ya, jatah kalian sepertiga 20 kilo ya. Kami minta 5 kilo, mau kami masak pagi ini ya Pak. Ambillah katanya. Kalau ada 1, saya nggak mau ngasih. Naikkan parang panjang. Minta ya Pak. Iya, ambillah. Setelah ada izin dari mereka, barulah boleh dimasak. Siapa yang pandai memandai mengambil tulang, mengambil kulit, mengambil daging, belum berbagi, maka di akhirat nanti dia akan memikul. Makanya di akhirat itu nanti ada orang memikul tulang, memikul daging.
Yang lebih parah ada pula yang memikul bakwan nanti. Yang makan bakwan 3 bayar 1. Nah, siap-siap kalian di akhirat memikul bakwan. Hari ini bapak ketawa, pas di jalan nanti banyak juga bakwan. Bagaimana yang dikatakan khusyuk sholat? Khusyuk sholat itu matanya menengok tempat sujud. Khusyuk mata menengok tempat sujud. Jangan mata menengok ke muka. Jangan menengok cocak kawin. Jangan mata menengok baju kaos. Tertulis pula baju kaos di muka, coblos nomor. Mata menengok tempat sujud. Mulut membaca. Sholat mulut jangan diam. Karena Nabi sholat, hadisnya diriwayatkan Khabbab ibnul Abs, mulut Nabi bergerak. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu wajhillah. Ini sekarang ada orang sholat mulutnya diam ya. Allah. Mulut membaca, nafasnya tetap. Kata Syekh Ali Jum'ah, dianjurkan satu nafas 1 ayat. Walaupun sholat zuhur, sholat asar, tetap pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman. Karena ada sekarang orang sholat Fatihahnya macam dapat tempe mendoan panas. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Itu namanya khusyuk mulut. Khusyuk mata menengok tempat sujud. Khusyuk lisan membaca. Khusyuk nafas diatur. Khusyuk hati macam berjalan di tengah pematang. Tahu pematang? Padi di kiri, padi di kanan, di tengah ada tanah liat yang licin. Waktu memikul tuh agak terpeleset, naik balik. Agak jatuh, naik balik. Macam naik Honda, naik motor, membawa brondol jalan licin. Agak jatuh, naik balik. Jangan udah jatuh, dijatuhkan pulang. Ada balon yang lepas tuh. Pak Seboli situ lagi, anak menangis. Hebatnya orang Lubuk Kembang Bungo nih. Anak menangis, bawa. Takut Ustadz terganggu, bolikan balon. Lopeh balon, boli satu lagi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadikan Allah anaknya soleh-solehah. Bagaimana cara mempertahankan Pak Ustadz supaya masyarakat rumah tangga kami jamaah semuanya bisa rukun, adem, ayem, aman, sentosa. Sering-sering pengajian. Pengajian ibu jangan cuman wirid yasin, ada pengajiannya. Nanti kita mintakan Ustadz Taufik menyusun jadwal pengajian setiap sore. Sore Jumat ya Bu. Di tempat lingkungan tempat tinggal saya, pengajiannya sore Jumat habis wirid yasin. Jumat pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Pekan kedua Ustadz Somad hadis. Pekan ketiga fikih. Pekan keempat akhlak. Pekan kelima tahsin. Nah, jadi buat gitu pengajian. Keluarga juga buat pengajian. Insya Allah selamat. Usia berapa dianjurkan untuk uzlah? Nabi uzlah umur 38, setelah itu 39, setelah itu 40. Ustadz Somad uzlah umur berapa? Umur 40. Uzlah itu mengasingkan diri. Saya lahir bulan Mei. Bulan Januari 2017 mimpi saya datang almarhum datuk saya.
Kata dia, besuluk kau. Besuluk itu dalam tarekat Naqsabandiyah uzlah namanya, mengasingkan diri. Saya tanya almarhumah emak saya, malam tadi atuknya, kata atuk nih kau besuluk. Kata mak saya, kau cari mursyid. Besuluk saya di Pelelawan sama almarhum Buya Somad. Karena jadwal saya penuh, saya ambil 10 hari 10 malam. Bapak ibu yang mau lebih 40 hari 40 malam. Buya Somad sudah meninggal, tapi anaknya masih ada, Khalifah Mudo, namanya Ustadz Zulkifli, Ustadz Zulkarnain, Imam Masjid Ulul Azmi Pangkalan Kerinci. Kalau mau besuluk tanya jadwalnya. Bahasa tasawufnya halwah, istilah tarekat Naqsabandiyahnya suluk, atau istilah lain tasawufnya namanya uzlah. Handphone mati, kita hanya berzikir saja, la ilaha illallah, Allah 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 Allah, paling sedikit satu hari 5.000 kali. Nanti storkan ke syekh, dihitung pakai batu, disimpul pakai simpul tali. Jadi kalau ikut Nabi 38, 39, 40, supaya hati kita ini tak sibuk. Jangan sampai mulut kita menyebut subhanallah, 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 tapi hati kita ingat sawit, namanya zikir brondol. Jangan sampai mulut kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kita kosong, hampa, sama macam boneka pakai baju. Bajunya bagus tapi isinya boneka, tak bernyawa, mati dia. Bagaimana menghidupkan hati? Uzlah, mesti berguru. Jangan uzlah sendirian pokok-pokok sawit. Datang setan berbisi, jangan lagi kau sholat, kau sudah kuangkat jadi nabi. Mengaku nabi ke-26, ditangkap sama Pak Kapolsek. Kertas terakhir, habis ini kita berdoa. Mohon jelaskan hukum musik. Musik kalau artinya elok, bagus. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Raqqat aynaya syauqan, ya taibah, ya taibah, ya dawal ayana sta'na lik. Ya taibah maksudnya wahai kota Madinah, ya dawal ayana, engkau yang mengobati kerinduan kami. Ista'na lik, kami sangat rindu kepada. Bagus, tak salah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Bagus apa tak bagus? Bagus. Apalagi ibu besok pagi sambil masak nasi goreng nyanyi, itu bagus. Lakinya pula tak sembayang kan? Cocok lah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bagus apa tak bagus? Bagus, mengingatkan mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi jangan dinyanyikan waktu pengantin baru.
Waktu pengantin baru sesuaikanlah lagunya. Alangkah indahnya pengantin baru. Itu caranya kalau lupa syair. Ini yang dinyanyikanlah pula maknanya tak baik. Kayak racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Yang menyanyi tak tahu, yang mendengar tak paham. Datang anak dari dapur. Jadi nyanyikanlah yang baik-baik saja. Bagaimana orang karaoke, Pak Ustadz, pesta? Banyak CD yang lagu-lagu nasyid, lagu-lagu religi, lagu-lagu yang baik. Pilih lagu yang baik, tak apa-apa. Tapi kalau lagu maksiat, maka jadi doa. Nauzubillah. Pertanyaan terakhir, wanita Islam sudah dewasa, tidak menjaga auratnya, apakah wanita itu aja yang menanggung dosanya? Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya, semua walinya menanggung dosa. Walaupun walinya itu hafal Quran, walaupun walinya itu ustadz, selangkah lagi mau masuk surga, kalau anak kemanakan tak menutup aurat, maka selangkah juga kakimu masuk neraka. Alhamdulillah, di Lubuk Kombang Bungo anak-anak kecil pun berjilbab. Tengok anak kecil berjilbab. Ada yang buka jilbab karena kepanasan, tak apa-apa, nanti pasang balik. Begitulah hebatnya orang Lubuk Kombang Bungo. Itu anak kecil berjilbab. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mudah-mudahan kalau dibiasakan dia berjilbab, berbaju panjang, berbaju kurung. Sekarang perempuan pakai baju yang belum selesai dijahit tukang jahit, resleting belum berpasang, kain kurang. Ustaz kok tahu? Saya tidak menengok, tertengok. Apakah puasa 6 hari Syawal bisa terpisah? Man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada kata mutawaliyatin, berturut-turut. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Tidak mesti berurutan. Tidak mesti satu, enggak, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung, bisa berurutan, bisa dicicil. Karena tidak ada hadis yang mengkhususkan mesti syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu memang ada mutatabi'ain. Kalau ini enggak, bebas. Tujuannya untuk apa? Supaya badan tak terkejut. Sebulan tak makan, tak minum, tiba-tiba kuda lepas kandang, bom, masuk tahu goreng, tahu isi, tahu jeletot, tahu mendopen, tempe mendoan, pup dari atas, pup dari bawah, supaya tak terkejut. Nah, itu. Secara psikologis orang lepas dari Ramadan ini macam lepas, maka diingatkan dia lagi masih ada puasa. Dan ada balasan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 kebaikan dibalas 10. Jadi kalau 1 10, 30 300, tambah 6 36, 360, pas setahun puasa. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diiringi 6 hari di bulan Syawal. Puasa Ramadan itu 29 hari. Tak ada puasa Ramadan 23 hari. Jadi ibu-ibu ini rata-rata puasanya baru 23 hari. Tak ada yang genap 30 hari. Karena dia tak puasa 7 hari. Jadi kalau dia puasa 6, sedangkan bunyi hadisnya puasa Ramadan. Jadi kalau begitu qadha dulu.
Yang paling afdal itu qadha itu wajib, puasa 6 ini sunat. Apa pula didulukan puasa sunat baru wajib? Qadha dulu, habis qadha baru puasa sunat. Qadha berapa hari? 7 hari. Puasa sunat berapa hari? 6 hari. 6 tambah 7 13 hari. Habislah kue hari raya Pak Ustaz. 13 hari kami puasa. Maka pakai pendapat kedua, pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Ini makam Imam Syafi'i. Di samping ini ada makam Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, orang yang berpuasa qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Orang yang berpuasa qadha di bulan Syawal, misalnya hari ini puasa, saya niat puasa qadha hari ini, dapat 2, puasa qadha-nya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi kalau puasa dia 6 hari qadha lunas 6 hari dapat puasa. Bisa dapat 3. Besok hari Kamis puasa qadha dapat, sunat Syawal dapat, puasa Kamis dapat. Niatnya tetap qadha. Tapi kalau niatnya besok puasa sunat tak dapat qadha. Tapi kalau niat qadha dapat pahala puasa sunat. Karena yang kuatnya dulu, qadha itu yang kuat. Nah, jadi bagusnya puasa qadha. Bagaimana melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan jauh dalam pesawat? Bertayamum tak ada debu di pesawat. Kalau tidak ada alat bersuci, alat bersuci itu 2, air, debu. Air tak ada, debu tak ada. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib sholat. Tak wajib sholat. Kau tak sholat? Tak ada air, tak ada debu. Tak wajib sholat. Jadi kalau ada suami ibu tak sholat, berarti itu tak ada air, tak ada debu. Menurut mazhab Hambali, sholat saja tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Wallahu akbar. Kau tak wudhu, air tak ada. Kau tak tayamum, debu tak ada. Ini tak wajib sholat. Ini sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat di saat waktu itu, tapi nanti sampai di tujuan diulang lagi. Saya buat bertiga ini biar antum terbayang. Sholat di saat waktu itu namanya sholat lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh 5 waktu itu berlalu tanpa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak boleh berlalu tanpa ada sholat. Antum tetap sholat. Pesawat terbang jam 12.30. Oh, zuhur dah masuk. Antum tetap sholat zuhur. Lihurmatil waktu. Tak wudhu, tidak wudhu, tidak tayamum. Karena tak ada air, tak ada. Nah, tapi antum tetap sholat. Namanya sholat lihurmatil waktu. Sampai di Jakarta, sampai di Vietnam, antum ada urusan keluar negara. Di sana sholat zuhurnya antum sholat lagi. Namanya sholat i'adah. Sholat itu 3. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah diulang lagi. Kenapa diulang? Karena tadi sholatnya tak cukup syarat. Syarat sah sholat mesti wudu. Sekarang seandainya antum pilih antara 3 mazhab nih,
mana mazhab yang paling selamat? Antum pakai mazhab Hanafi, pas di akhirat ditanya sama malaikat, kau tak sembahyang? Tidak. Kenapa kau tak sembahyang? Karena tak ada alat bersuci. Sembahyang itu wajib, kata malaikat, tetap kena karena tak sembahyang. Pakai mazhab Hambali, kau tak sembahyang? Aku dah sembahyang. Sembahyang kau tak sah karena kau tak wudu. Yang selamat mazhab Syafi'i, kau dah sembahyang? Aku dah sembahyang. Sembahyang kau tak sah, udah kuulang. Nampak? Kita bukan mau mengecilkan mazhab. Nanti antum ditanya orang, kenapa mazhab Syafi'i itu? Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i lah yang selamat. Bukan berarti mazhab ini tidak. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Ini kan cerita perbandingan mazhab ini. Kalau cerita perbandingan mazhab itu bukan mengejek mazhab lain. Mau melihat macam mana cara berpikir Imam Syafi'i. Apakah di atas ini ada debu? Ada debunya ini. Cara melihat ada tidak debunya. Pelana kuda, ini kuda, di atas kuda itu ada kain pelananya. Waktu ada cahaya matahari, dipukul kain itu begini, naik nampak, itu disebut dengan debu. Ini cahaya matahari, cahaya matahari. Waktu dipukul, ada nampak naik. Tak ada debu. Media Islam Rizky Bukan TV. pakai mikroskop. Lihat debu itu. Pesawat itu ada debunya? Tak ada. Pukul lah. Yang mati itu mukul tak ada. Dulu ada orang menjemur tilam. Masih ada lagi orang jemur tilam sekarang. Kasur jemur, dipukul pakai rotan kan. Apa? Ada tak naik? Nah, itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Naik dia ke atas. Sudah dipukul. Kita menjenguk saudara kita di rumah sakit, terbaring. Apa kita bawakan? Bawakanlah Media Islam Rizky TV. atas koran untuk dia tayamum. Mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Mazhab Maliki tidak mesti debu. Batu pun dianggap sebagai sha'idan thayyiba. Batu bulat, bukan batu cetak, bukan semen, batu gilingan. Itu di setiap masjid di Maroko, di bawah tiang itu diletakkan batu. Jadi waktu musim dingin mereka bertayamum, batu diusap batu itu. Dalam mazhab Maliki tidak mesti nampak ada debu. Dalam mazhab Syafi'i mesti nampak debu. Jadi kalau nanti ada orang yang memegang kursi pesawat, dia bilang aku pakai mazhab Maliki. Kursi pesawat bukan batu. Kursi pesawat fiber. Iya Pak Ustaz, tapi fiber nih kalau diurut-urut nasabnya ke belakang tuh dari mana pula kau tahu fiber itu dari batu? Nah, mazhab mengada-ngada. Jadi kalau antum di pesawat, antum tetap sholat lihurmatil waqti. Sampai nanti di tujuan, sholat lagi i'adah. Kalau tidak bisa jamak takhir. Tapi kalau bisa jamak takhir, terbang dari sini ke Makassar, pesawatnya langsung 3 jam. Berangkat jam 2 dari sini. Berangkat dari sini jam 12. Zuhur belum Media masuk. Islam Rizky TV. 1, 2, 3 sampai Makassar jam 3. Sampai di Makassar udah jam 4 karena waktu Indonesia Timur. Zuhur sudah habis. Maka zuhurnya bukan i'adah, tapi zuhurnya jamak takhir. Jamak takhir. Jadi waktu di pesawat saya sholat tidak.
karena jamak takhir. Jamak takhir. Tapi kalau penerbangannya ke Madrid, antum diundang main bola, enggak nonton Madrid sampai ke sana, selama di pesawat tinggal sholat, itu tak bisa jamak karena pesawatnya sampai 12 jam non-stop. Maka namanya sholat i'adah. Waktu di pesawat itu antum tetap sholat zuhur, sholat asar, sampai di sana antum ulang lagi zuhurnya. Kapan mengulang zuhurnya? Dua, bisa di waktu zuhur, bisa di waktu sampai. Begitu sampai langsung antum sholatnya ada zuhur 4, asar 4. Menunggu waktu zuhur besok afdal. Mengulang sholat di waktunya lebih afdal daripada di luar waktu. Qadha juga begitu. Qadha zuhur di waktu zuhur lebih afdal daripada qadha zuhur jam 9 pagi. Bulan Syawal harusnya sebagai bulan meningkatkan amal, tapi kenyataan yang terjadi justru semakin turun. Bagaimana caranya supaya bisa meningkat? Kalau puasa, ya kita balik puasa sunat. Kalau bangun malam, ya tetap kita bangun malam setel jam. Apa aja yang di puasa, yang di bulan Ramadan itu? Bangun malam, karena kita sahur, ya kita bangun malam lagi, setel jam 4. Jam 4 bisa tahajud, setengah 5 bisa tahajud. Habis itu apa lagi? Baca Quran, ya baca Quran kita lagi, buka lagi Quran. Itu makanya orang khatam Quran itu waktu khataman tidak sampai An-Nas, tapi lanjut wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Supaya melanjutkan bacaan. Acara khatam Quran tidak sampai An-Nas, sampai wa ulaika humul muflihun, supaya start awal lagi. Zikir, tetap berzikir. Oh, belum berhenti berzikir. Beli zikir tuh yang ujungnya ada 10. Jadi setiap kali habis satu putaran 10. Habis satu putaran 10. 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1000. Kalau tak dihitung kita lupa. Kalau tak kau hitung zikir, zikirlah sebanyak-banyaknya. Cuma zikir. Sedang sahabat Nabi menghitung. Sahabat Nabi menyimpul 2000 simpul. Pakai sahabat Nabi aja menyimpul. Saya kalau tak saya hitung, tak tahu saya berapa zikir saya. Hitung. Tapi yang tahu kita aja. Yang udah habis itu gambar kan. Sudah 2000 guys. Kata Syekh Ali Jum'ah, berzikir pakai kayu. Karena kayu itu ikut berzikir. Kayu gaharu, kayu. Jangan berzikir pakai plastik, karena plastik tak berzikir. Media Islam Rizky TV. Bukan berarti pakai plastik salah, yang berzikir pakai plastik. Tidak salah. Ini bukan masalah salah. Media salah. Islam Rizky TV. Berzikir tidak salah sebagai alat hitung. Bagaimana supaya meningkat? Ziarah ke kubur. Jadi ulama mengajarkan ziarah ke kubur itu untuk meningkat lah itu. Tak mempan lagi pakai ceramah. Ziarah ke kubur. Saya kalau ziarah ke kubur itu meningkat amal saya. Menengok orang mati, menengok orang sakit, menengok orang tua. Nah, hari raya dibawa anak-anak ini menengok orang tua, menengok orang sakit, menengok orang mati. Jangan dibawa ke kebun binatang. Nah, raya anak-anak bawa kebun binatang, menengok cigak, cingkuk. Alah, Ustaz kemarin kami tengok Ustaz bawa Sami sama Hazik ke kebun binatang. Memang ada saya bawa jalan-jalan, bukan silaturahim. Silaturahim tetap sama Tuhan. Bawa, tunjukkan. Ini nenek, ini pakcik, ini makcik, ini uak, ini opung, ini tulang, ini kenalkan semua.
Apa hukum berpoligami jika istri tidak mengizinkan? Hukum asal menikah itu tidak ada izin perempuan, tidak ada izin emak, tidak ada izin kakak, tak ada izin adik, tak ada izin perempuan. Yang ada menikah itu izin laki-laki, izin ayah sebagai wali, izin abang sebagai wali, izin adik laki-laki sebagai wali, izin paman, abang ayah, adik ayah. Tak ada sangkut paut dengan perempuan, kecuali mempelai perempuan dalam urusan nikah. Tapi karena banyak laki-laki yang tidak belajar agama, menyalahgunakan agama, nikah, terbengkalai anak, tak makan, bini tak dikasih belanja. Akhirnya ulama dan ulil amri di Indonesia mengeluarkan namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ini hukum Islam, ini hukum konvensional, digabungkan namanya kompilasi. Dikompilasi dalam kompilasi hukum Islam. Beli nanti bukunya, KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki di Indonesia tidak boleh menikah kedua tanpa izin dari istri pertama yang ditulis dengan materai, disahkan di pengadilan. Kalau suami ibu menikah tanpa ada surat ibu yang disahkan di pengadilan agama, maka dia bisa dipenjara. Ibu menuntut. Itu dari mana datang ini? Itu dari kompilasi hukum Islam Indonesia. Tapi seandainya antum punya istri di kampung, datang antum ke Pekanbaru, menikah antum di Pekanbaru, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada dua orang saksi yang adil, ada wali, ada ijab, ada qabul. Nikahnya sah apa tak sah? Secara fikih sah, tapi secara negara dia bermasalah. Paham? Jadinya kalau secara fikih sah, tapi secara negara bermasalah. Dan perempuan di Indonesia bisa menuntut. Maka perempuan jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena perempuan yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut warisan. Mati laki-laki. Ya, mana mau istri pertama itu ngasih? Udah kau rebut lakiku, kau pula minta warisan lagi. Inilah sama kau katanya. Yang kedua celakanya, kalau ditinggalkan laki ini, tak bisa dia menggugat ke pengadilan. Ada perempuan ditinggalkan suaminya, tak tahu entah pergi kemana. Dia bisa ke pengadilan agama. Hakim menjatuhkan talak karena si suami sudah ada sirat taklik waktu habis akad. Jika saya meninggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah atau menyakiti fisiknya, ditinjunya KDRT, melapor, hakim menjatuhkan talak dengan sirat taklik. Dia menggugat ke pengadilan dan hakim menjatuhkan, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Tapi kalau nikah secara siri tidak bisa. Habis nikah ditinggalkannya. Mana berani orang Minang? Maka jangan kasih adik kita, saudari perempuan kita nikah siri. Ini banyak sekali kasus-kasus. Perempuan harus paham ini, kalau tidak dia dibohongi sama laki-laki. Jika seorang pada hari itu tidak berpuasa, dia melakukan hubungan suami istri siang, apakah berlaku had 2 bulan berturut-turut bagi mereka? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang sengaja tidak puasa tidak ada uzur
maka berlaku. Tapi kalau dia ada uzur, kenapa tak puasa? Sakit. Kenapa tak puasa? Musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, atau tua renta, maka dia tak kena. Tapi kalau dia tak puasa hanya khusus untuk itu, walaupun membatalkannya tidak dengan berhubungan, dibatalkannya puasanya dulu, minumnya TS, habis itu dia berhubungan. Pas ditanya, kenapa kau berhubungan? Aku berhubungannya kan setelah puasaku batal, tetap kena. Jelas? Tapi kalau dia tak puasa karena musafir dia sama istrinya, berhubungan dia tak kena. Kenapa? Karena dia musafir atau dia sakit. Kau sakit ya, kenapa berhubungan? Aku sakit, yang sakit kalau yang itu tidak, kata dia. Atau dia tua renta, tua udah 70 berhubungan. Tapi atau tua yang mata yang tua. Tapi kalau tidak ada sebab, dibatalkannya puasanya dengan makan, habis itu berhubungan dia, tetap kena. Karena tujuannya tetap berhubungan. Apa amalan untuk ibu hamil? Apa amalan untuk ibu hamil? Ibu hamil itu sudah beramal. Kalau ditanya, apa amalan ibu hamil? Ibu hamil itu sudah beramal. Apa amalnya? Hamil itu amal. Hamil itu amal. Itulah amal yang tak bisa dilakukan oleh wali Allah walaupun wali laki-laki. Walaupun wali Allah laki-laki tak bisa melakukan amal ibu itu. Amal apa? Amal hamil. Makanya orang hamil kalau mati syahid. Jadi kalau ada perempuan sikit-sikit hamil. Diajak sama orang. Zaman dulu kalau hamil itu bangga karena memperbanyak umat Nabi Muhammad. Zaman sekarang kalau ada orang hamil diajak, kau ini tiap tahun hamil. Ini amal nih. Amal. Jadi yakinkan dulu, karena banyak dia menganggap kenapa aku hamil. Emosinya mesti distabilkan bahwa hamil itu amal. Kau hamil itu sudah beribadah. Nah, selama hamil itu dia memperbanyak sholat sunat. Ternyata orang tidak Islam tetap disuruh banyak bergerak untuk mempermudah proses kelahiran. Tengoklah ibu-ibu hamil lari ke jalan di lapangan Masjid An-Nur. Ibu mesti banyak jalan. Istri hamil bulan sekian disuruh banyak jalan untuk mempermudah proses kelahiran. Jadi sholat sunat bagus. Konsultasi tetap ke dokter, SPOG, spesialis obgyn. Kalau kata dia tak boleh, tegak, duduk. Sholat sunat. Yang kedua, hatinya mesti tenang. Kalau ibunya stres, na'udzubillah, banyak contoh kasus. Saya beberapa kali di anak itu karena ibunya stres. Saya tak nanya, saya hampir tak pernah mau bertanya masalah orang, kecuali orang cerita. Ustadz, itu dulu waktu ibunya mengandung, bapaknya begini. Itulah maka anak lahir. Banyak. Gara-gara ibunya stres. Maka ibu mengandung tidak boleh stres. Bagaimana supaya dia tidak stres? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, al-fatihah 100, kulhu 100. Itu supaya berzikir. Karena kalau tak dihitung 100, asal udah 3 kali petik berhenti. Waktu mengandung saya, almarhumah mak saya sakit-sakitan.
Datanglah dia berjumpa Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini dari Makkah, sekolah di Makkah, murid Sayyid Alawi, ayah Sayyid Muhammad bin Alawi. Kata mak saya, apalah ku amalkan? Kata Syekh Muhammad Ali, amalkan surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Antum screenshot, antum kirim ke istri, jangan ke calon istri. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Mak saya tak bisa bahasa Arab. Setelah saya sekolah pondok, baru ditanyanya. Inilah ayat yang kubaca dulu waktu mengandung kau. Apa artinya ini? Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran, nama istri Imran itu Hanna namanya, surat Ali Imran. Ingatlah ketika Hanna istri Imran mengandung, nadhartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini muharrara, akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah amalku, innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir ternyata anakku perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tak sama dengan perempuan. Yang boleh menjadi penjaga Baitul Maqdis itu anak laki, anak perempuan tak boleh. Tapi karena sudah nazar, inni sammaituha Maryam, aku kasih nama anakku itu Maryam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta tolong supaya anakku ini dan anaknya dijaga dari setan. Anakku ini Maryam dan anaknya, siapa anaknya? Maka Maryam waktu lahir tak menangis karena tak diganggu setan. Anak Maryam itu pun juga waktu lahir tak menangis, tak diganggu setan. Karena anak baru lahir itu dicucuk setan pusatnya. Weh. Jadi saya tanya sama mak saya, aku waktu lahir menangis mak, kau waktu lahir tak menangis. Saya tidak Nabi Isa, tapi karena dibaca mak saya ayat itu pun juga tak menangis. Tapi bukan nanti apa antum baca ayat itu antum tengok anak antum menangis atau tidak. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Waktu habis 3 ayat itu ditarik napas ke dalam. Waktu dia tarik napas tuh, dalam keyakinan dia penuhlah ayat itu masuk ke dalam, dijaga Allah lah kandungannya itu. Zikirnya aja dulu antum, istrinya menyusul belakang. Jadi kalau istrinya tenang, anaknya tenang juga. Karena jantung ibu tuh berpengaruh ke jantung anak. Puasa tak bisa, badannya lemah. Sholat pada awal-awal bulan, ujung-ujung sudah berat tak bisa duduk. Baca Quran dan berzikir. Jadi kalau dapat antum istri, diulangnya hafalannya 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali dia khatam, berarti anak antum hamil 9 bulan kali 2. Berarti selama dia mengandung anak itu 18 kali khatam anak itu mendengar dalam. Tapi bisa juga 18 kali TikTok lagu. Maka hati-hatilah apa yang didengar. Saya naik pesawat ke Batam
Saya di belakang, saya sendirian naik pesawat. Ibu ini di depan. Asal anak ini menangis, didengarkan ibu ini ayat. Saya dengar apa ayatnya? Ayat Quran. Asal mati handphone tuh nangis anak. Rupanya anak yang terbiasa mendengar ayat Quran, kalau dia berhenti menangis dia. Pas dia dengar dia tenang lagi. Cuman saya tak nanya ibu tuh ada lakinya, segan saya. Jadi Allah bisa karena biasa. Apakah perlu menjawab azan yang telah direkam, yang ditayangkan dalam radio atau television? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazzin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di television, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk, sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas,
syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi tiga, bagi tiga. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah ada yang memang boleh dibagi tiga, bagi tiga. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi tiga, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau udah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah solihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah insyaallah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gemah Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri, grup salawat cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini pakai grup? Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami', ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selamat. Masa saya kecil-kecil di kampung dulu, Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun bersalawat
Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utat anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa sholat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, kena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat, kita kadang kaki kambing pun tak peduli, begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat, restroom, tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mutarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam. Kami mendoakan Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi anak yang malas sekolah? Anda malas sekolah, bawa dia ke panti asuhan. Yang malas-malas sekolah, tolong didata, nanti sore usuruh bapak emak kalian membawa ke panti asuhan. Kemarin nanti langsung hari ini juga, jangan tunggu-tunggu hari Ahad. Pergi ke panti asuhan, dudukkan dia sama anak-anak panti, nanti dia bertanya, mama, ini siapa? Ini anak panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Maknya ada, ayahnya meninggal.
tak sanggup lagi makan minum, tak ada tempat tinggal, ditinggalkan sini. Walaupun kalau macam-macam ditinggalkan kau sini. Panggil yang mengemis, yang nyanyi-nyanyi di lampu merah. Ada 2-3 orang ajak makan siang. Yang ngemis, gembel, mohon maaf, panggil, dudukkan sama dia, ajak dia ngobrol, cerita, kenapa kau sampai tak sekolah? Aku sebetulnya ingin betul sekolah, menengok orang pergi sekolah menetes air mataku, tapi karena ayahku meninggal, emakku susah, akhirnya aku menyanyi di sini untuk mengais rezeki, berjualan koran, biar mereka tahu, tidak disuruh dia, jangan ibu ceramah. Anak yang tak mau sekolah jangan ibu panggil sini nak, assalamualaikum, bukan tabligh akbar, langsung praktek, langsung masuk ke kepala. Bagaimana dengan anak yang malas sholat Pak Ustaz? Anak-anak yang malas sholat, nanti kalau ada orang meninggal, tetangga ibu ajak dia, buka penutup wajahnya, suruh dicium. Kalau laki saya malas sholat, laki ibu bawa. Tapi yang meninggal itu laki-laki juga. Jangan bini orang suruh cium, laki dia. Nah, ini dulu bapaknya pejabat, ini dulu bapaknya orang kaya. Setelah mati coba kau tengok, pucat macam es batu. Apa yang akan dibawanya masuk ke liang lahat? Sholat bukan somat. Yang malas ibadah, yang malas sholat, yang malas zikir, kalau ada orang meninggal ikut masuk liang lahat. Ustaz pernah masuk liang lahat, masuk saya ke dalam, saya sambut jenazah, saya letakkan wajahnya, masuk ke dalam, hadapkan. Di situ baru terasa kita ini tak ada apa-apa. Batik kesayangan tinggal. Ini kesayangan baru dikasih pagi tadi. Tinggal. Topi kesayangan tinggal, tapi jangan ada tulisan puas Ustaz Abu Sufyan. Apa yang akan dibawa mati menghadap Allah? Cincin kesayangan mata warna hijau, merek Casio, kasih orang. Ingat, yang akan dibawa nanti mati itu adalah sholat. Tak mau juga sholat, kita kubur sini. Ustaz, apakah wajib jika anak khatam Quran itu buat kulit kuning? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikatnya. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jamaah ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anaknya, istrinya, lalu berdoa khatam Quran. Itulah dalil khatam Quran. Tapi di Nusantara ini tradisinya macam-macam. Ada orang Melayu, ada orang Mandailing, ada orang Aceh. Maka dibuatlah pulut kuning, pakai inting, ayam panggang. Maka tidak mesti pulut kuning, pulut merah pun boleh. Pakai bubur kacang hijau mantap. Kami kalau pakai ayam goreng Pak Ustaz lebih keren. Kalau minum air putih aja Pak Ustaz, maklum kali kalian. Memuliakan Al-Quran, undang ramai-ramai, berdoa ketika khatam Quran. Adapun pulut kuning ayam panggang tradisi, baik, lanjutkan. Mau ditambah dengan makanan-makanan ringan, bagus. Begitu cara syukur, sedekah. Makanya orang tua kita dulu mengatakan sedekah tolak bala, sedekah mengundang rezeki, sedekah menjauhkan dari laknat. Diundang oleh ulama tokoh masyarakat cendekiawan, didoakan anak kita jauh dari maksiat dan dosa. Khatam Quran terus dilanjutkan karena tradisi yang baik dan ada dalilnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita supaya mau pergi haji dengan menjual harta sebagian miliknya? Karena orang tua saya tak mau pergi haji kalau menjual harta tersebut, sementara saya tak punya uang.
tapi saya punya tanah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Walillahi 'alan nasi, manusia wajib pergi haji. Hajjul bait, pergi haji hukumnya wajib. Salat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi yang wajib itu siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Saya doakan semua, kita berharap anak-anak kita ini nanti semuanya sanggup pergi haji insyaallah. Bolehkah menjual tanah untuk pergi haji? Tengok dulu. Kalau tanah itu tapak rumah satu-satunya, kalau dijual dia tak ada tempat tinggal, tak boleh. Tapi kalau tanahnya luas sejauh mata memandang, dijual 2-3 hektar dapat 40 juta, bisa berangkat ONH, ongkos naik haji. Tapi kena pelit, bin kedekut, bin bahil, bin medit, bin pelit. Bapak yang tak mau jual tanah, Ustaz tunjuk siapa ini? Itu kamera. Nanti tolong kirimkan kameranya ke dia. Hai ibu yang tak mau jual tanah padahal tanahmu banyak. Hai bapak yang tak mau jual tanah padahal tanahmu luas. Ingat, setelah kau mati nanti tanahmu akan dibagi-bagi oleh anak menantumu. Menantu yang paling tak kau suka, itu yang paling banyak dapat. Waspada. Oleh sebab itu maka jangan berpikir sesaat dunia saja. Orang yang cerdas, al-kais, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa'amila lima ba'dal maut, dia berpikir sesudah mati, bukan yang dipikirkannya tanahnya yang luas, tapi mana tanah yang bisa membawa mati. Jual tanah, pergi haji. Jual tanah, santuni anak yatim. Infakkan, wakafkan tanah, buat pondok pesantren, sekolah agama, MDA. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Yang tak setuju, jadi. Nama saya Farel, kelas 8. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana cara menghindar dari fitnah Dajjal? Anak kelas 8 pertanyaannya berkualitas, the best. Memang lain ternyata anak-anak yang sekolah berkualitas, sekolah agama. Ini kadang anak-anak mahasiswa pun nanya, Ustaz, gimana caranya biar gak galau ditolak pacar? Mau kuantuk, katanya kepalanya. Ustaz boleh nanya, Ustaz? Boleh. Apa yang mau kau tanya? Dunia ini peta apa bulat, Pak Ustaz? Ini belajar sama anak sekolah Amjad Islamic School. Pertanyaannya brilian. Bagaimana supaya selamat dari fitnah Dajjal? 3 caranya anakku. Yang pertama, hafal 10 ayat awal 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. 2, baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, Allahu bin nur, Allah berikan dia cahaya sehingga dia bisa membedakan mana dajjal, mana hantu, mana setan, mana baik, mana buruk, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. 3, sebelum salam, bil alamina innaka hamidum majid. Cukup kalau mau salam sah, tapi kalau mau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma ahlaltu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi, minta perlindungan dari 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bila ada orang tua melarang anaknya tapi dia sendiri melakukan yang dilarangnya, nah, jangan pakai lipstik tebal-tebal ya, lipstik 2 inci.
Nah, kau jangan sampai buka jilbab ya, dia sendiri tak pakai jilbab. Nah, jangan kau pakai celana sempit ya, dia sendiri pakai celana jin baju hantu. Maka ucapannya sudah membatalkan, ucapannya dibatalkan oleh perbuatannya. Apa hukumnya dalam Al-Quran? Atamuruna nasa bil birri, apa gunanya kau suruh orang buat baik, wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau baca Quran, baca hadis, dengar ceramah, kau suruh orang buat baik, kau sendiri tak melaksanakannya. Kabura maqtan indallah, hukuman yang paling berat diberikan Allah bagi siapa? Kabura maqtan indallah, hukum paling berat bagi orang yang menyuruh tapi tak membuat. Mudah-mudahan kita menyuruh, mengajak, dan kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Amalan apa yang sedikit dikerjakan tapi pahalanya banyak? Mantap. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'adabahunna, sekolahkan dengan baik, wasawajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Ibu yang membesarkan mereka 3 orang, dididik dengan baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, falahul jannah. Jangan batasi surga hanya lewat haji mabrur. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Apalagi amal yang ringan, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan amal hari akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Pokoknya sedang nyetir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Datang razia, buka kaca, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ada lu lewat itu kan? Bolehkah kita membenci orang tua kita karena orang tua kita tidak mengajari yang tak baik? Membenci perbuatan orang, yes. Membenci orang, tak boleh benci orang. Benci perbuatannya karena dia mengajarkan santet, karena dia mengajarkan sihir, karena dia mengajarkan copet, dia mengajarkan black magic. Suruh dia berhenti. Tapi kalau dia sudah berhenti, maka kita tetap sayang dan cinta pada orang tuanya. Andai orang tua kita itu kafir, baca dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau orang tuamu itu tidak Islam, dia memaksa engkau untuk menyembah selain Allah, fala tuti'huma, tak boleh patuh sama dia, tak boleh ikut cakapnya, tapi tetap berbakti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti pada orang tua. Apa hukum anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qatimur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan kau kira masuk surga karena kau pergi ke Makkah bolak-balik. Jangan kau kira kau masuk surga karena rajin infak, zakat, wakaf, sedekah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qatimur rahim, yang memutus tali silaturahim. Bagaimana jika ayahnya sudah meninggal, ibunya ingin menikah lagi, tapi anaknya tak merestui hubungannya? Anak durhaka. Kenapa kau tak setuju emakmu menikah lagi? Karena calon suami emakku ini berondong Pak Ustaz, dia mau mengincar harta bapakku saja. Kalau jelas sebabnya boleh, tapi bukan kau yang melarang. Mengadu kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, supaya mereka yang menasihati ibumu. Kau yang kau pikirkan anak,
Yang kau pikirkan suamimu yang baru ini saja, anakmu juga kau pikirkan, karena harta warisanmu ini dari suamimu. Bukan kalian menceramahi mak kalian. Jangan nanti mak kalian mau menikah, bapak kalian sudah meninggal, dan panggil mak kalian, mak sini sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu, janganlah menikah lagi setelah bapakku mati. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu punya ayah, mak ibu meninggal, ayah ibu mau nikah, ibu larang. Bukan begitu cara bakti sama orang tua. Ayah mau nikah sama siapa, cari, biar kami pinangkan. Ini yang mau. Ayo jangan ayah, ini 17 tahun nih, ayah 71. Bukan darah tinggi ayah mati nanti. Jangan kalian tahan yang mau nikah. Ini banyak anak-anak ini merasa berbakti. Papa, mama sudah meninggal, papa jangan pikirkan lagi yang lain-lain. Papa mau ke Singapura, hinggap. Papa mau pergi ke Jakarta, singgah. Papa mau tinggal di Medan, silakan. Kalian jangan pikirkan tempat terbang saja. Kemana hinggap kalian pikirkan. Saya Nanda mau nanya sama Ustadz Somad, bagaimana hukum wanita yang sering sholat di masjid? Perempuan sholatnya di rumah, laki-laki sholatnya di masjid. Sekarang terbalik, laki-laki sholat di rumah, bininya ke masjid. Tak betul. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid boleh. Ibu-ibu kalau mau ke masjid boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid janganlah pakai rok, janganlah pakai celana sempit, banyak atu-atu masuk palet gara-gara ini. Sampai ke masjid zikir, baca Quran, diam. Saya masuk masjid, ini ada tirai, di balik tirainya perempuan. Mereka malah bercerita, sangka genderuwo, sangka mah hampir. Masuk masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku: menutup aurat, jaga sopan santun, tidak membicarakan aib orang lain, bertasbih, berzikir. Masuk masjid zikir, subhanallah. Kalau datang orang mau ngajak dirumpi, kabarnya anak saya sudah pacaran belum? Subhanallah. Apakah anak-anak sholat di masjid ribut pantas dimarahi? Kenapa Ustaz tak marah sama mereka main-main mobil, duduk-duduk? Kenapa Ustaz tak marah? Mereka inilah nanti akan menjadi panitia pengajian 20 tahun akan datang. Kalau anak-anak di masjid itu kau bentak, kau senggak kemarin, monyet balik lagi. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, berarti 20 tahun akan datang masjid itu akan tetap ada sholat berjamaah. Kenapa? Mereka nanti akan datang ke masjid. Tapi kalau masjid itu sudah sunyi, yang tinggal di masjid itu cuma atu-atu yang lebih banyak ayat daripada batu, siap-siap lantai jadi apa? Mungkin masjid itu jadi mall 20 tahun lagi. Oleh sebab itu anak-anak silakan. Cuman kalau anak ini umur 4 tahun ke bawah, itu lebih baik tidak. Tapi kalau anak yang umur 5 tahun, 6 tahun, bagus. Kalau anak ini dikasih tahu gini, nah diam ya, bisa dia terima. Oh. Tapi kalau kita gini kan, kita pula digini kan. Begitu cara. Anak terbagi 3. Pertama sobi, kedua mumayyiz, ketiga amrod. Amrod yang sudah hampir tumbuh halus-halus, hampir akil balik. Yang mumayyiz sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kotoran, mana baik. Yang kecil sobi, 4 tahun ke bawah kita bisa. Sobi jangan dibawa. Nanti pas kita sholat diletakkan dia di samping. Media Islam Rizky TV. Wow, ada pun lari. Kebetulan ada bapak-bapak situ sholat bawa kacamata. Letak di bawah. Setiap anak tu lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak
bagi orang tua yang suka marah-marah. Boleh jadi kuman darah tingginya, boleh jadi dia darahnya 600 diabetes mellitus, boleh jadi dia kena penyakit macam-macam. Oleh sebab itu tanya dengan baik. Pak, ada yang mau adik tanya sama Papa. Apa yang tanya? Papa kenapa marah-marah? Suka hati pula. Waktu mengamuk apa tak suka, cabut kau dari rumah. Oleh sebab itu tanya dengan baik, santuni dia dengan baik. Berapa tahun kalian dibesarkannya? 25 tahun. Sekarang dia marah-marah baru 2 bulan. 25 tahun. Gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. 25 tahun dia sabar membesarkan engkau. 2 bulan dia baru marah-marah. Udah kau tulis surat ke Ustaz Somad. Marah Ustaz? Enggak, memang stylenya begitu. Lebih baik kalau sudah nikah itu tinggal sama orang tua atau sewa rumah Pak Ustaz. Sebelum nikah kalian tanya dulu, Papa, Mama, anak gadis kalian ini nanti kalau udah nikah boleh tak aku bawa keluar? Itu gunanya ta'aruf, itu gunanya pinang meminang. Jangan selama pinang meminang datang bawa martabak ayam penyet, datang bawa jeruk, tak ada ngomong. Makan. Begitu sudah nikah kau bawa mengamuk dia, jangan bawa anak gadisku. Dulu kenapa nggak ngomong? Bicarakan yang penting-penting. Pak, saya kan tugasnya di Bandung, anak bapak ini di Medan. Nanti kalau nikah boleh tak aku bawa ke Bandung? Oh, bawalah, tak apa-apa. Yang urgen, yang penting, jangan sampai terjebak pada masalah. Tapi sebaiknya kalian independen, supaya tidak ada intervensi. Lebih baik bersusah-susah cari perempuan yang siap dari nol. Banyak di pom bensin Pertamina. Sewa rumah. Karena kalau di sini banyak masalah. Tapi ayah mertua sudah meninggal, emak hidup sebatang kara, sendirian, abang-abangnya laki-laki, tinggal istrimu itu anak perempuan sendiri. Mau kau bawa pulang anak mati sendiri lah mak mertuamu. Ada timbang rasa. Kau ketemu dia setelah 25 tahun, setelah dia gadis. Tapi emak ini membesarkan si anak ini dari kecil. 2 jari tapak kakinya dibesarkannya. 9 bulan 10 hari dikandungnya. Sekarang mau kau bawa pergi. Pas ditanya kenapa kau bawa anak gadisku, nak, terserahku, karena surganya di bawah tapak kakiku. Peran siapa yang lebih penting bagi kita? Ibu atau ayah? Bayang jawabnya, karena saya ayah. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Dulu, sekarang lembu. Yang pernah ditumpang bukan kamarnya, tapi lambung, rahimnya, perutnya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya Nabi mengatakan ummuka. Siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ibu dapat 3, bapak dapat 1. Kenapa ibu 3? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau ada bapak yang mau dapat 3 ini, antes lah itu. Apa hukum investasi uang di perusahaan Melburi dan Forex? Apapun nama transaksinya, dunia canggih, internet, multimedia, nanti tak tahu kita macam mana lagi dunia ini. Selama tidak ada unsur 3 halal. 1, tak ada zalim menganiaya orang. 2, tak ada gharar, gambling, judi tak pasti. 3, tak ada lis tipu, tak ada tipu, tak ada judi tak jelas, tak ada zalim, maka transaksi itu halal.
Tapi kalau di dalamnya ada risk, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada pula namanya gharar, gambling, maka transaksi itu haram. Saya tak sebut nama transaksi, saya sebut sifatnya. Ada yang tiga ini haram, selamat dari yang tiga ini halal.